Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Kami dari kelompok 10 dari kelas DPWK RC. Perkenalkan, nama saya Cici Cikal dengan NIM 122200155 dari kelas RC. Perkenalkan, nama saya Karna Wicaksono dengan NIM 122220119 dari kelas RC. Perkenalkan, nama saya Grisnata Maruhlina dengan NIM 122220125 dari kelas RC. Perkenalkan, saya Muhammad Andika Rivaldi dengan NIM 122220136 dari kelas RC. Perkenalkan, nama saya Faiz Fikri Sregar dengan NIM 122220126 dari kelas RC. Di dalam ilmu dasar perencanaan wilayah dan kota ada beberapa hal yang harus dipahami. Salah satunya yaitu perencanaan dan proses perencanaan. Perencanaan adalah proses penyusunan berbagai keputusan yang dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan proses perencanaan adalah perencanaan yang dilakukan secara berurutan mengarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Dan ada beberapa komponen keruangan dalam spasial geografinya, yang dimana bertujuan untuk menyiapkan struktur geografi yang nantinya akan menghasilkan suatu polatan yang lebih baik daripada tanpa adanya suatu proses perencanaan. Perencanaan wilayah adalah proses perumusan dan penegasan tujuan-tujuan sosial seperti perkembangan penduduk, kesempatan kerja, kesejahteraan masyarakat, keamanan, akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sedangkan perencanaan kota atau city planning adalah proses perwujudan alternatif masa depan pada suatu kawasan perkotaan. City planning dimaksudkan agar pembangunan kota dilakukan sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sekaligus memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang timbul sejalan dengan dinamika perkembangan perkotaan yang pesat. Ruang lingkup perencanaan wilayah sendiri lebih luas dari perencanaan kota, karena kota adalah salah satu unsur dari pembangunan wilayah. Perencanaan wilayah. Perencanaan wilayah merupakan proses untuk mengetahui dan menganalisis kondisi suatu wilayah pada saat ini, merapalkan perkembangan berbagai faktor, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan, serta menetapkan lokasi dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada wilayah tersebut. Perencanaan wilayah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah skala nasional, yaitu bersifat makro, di mana wilayah administrasinya negara yang terlingkupi skala provinsi dan kabupaten ataupun kota. Yang kedua adalah skala regional, yaitu bersifat meso, di mana subwilayah skala nasional yang terdiri dari beberapa kabupaten, kota maupun provinsi. Yang ketiga, skala lokal atau mikro, yaitu wilayah sempit seperti desa, kelurahan maupun dusun. Untuk produk-produk perencanaan wilayah sendiri, yang pertama tingkat nasional seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RT-RWN. Yang kedua, tingkat provinsi, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau RT-RWP. Dan yang ketiga, tingkat kabupaten atau kota seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota atau RT-RWK. Perencanaan kota. Perencanaan kota merupakan rumusan kebijakan pemanfaatan muka bumi wilayah kota serta pedoman pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan. Perencanaan kota merupakan perencanaan multidimensi yang membahas tentang perkembangan dan pertumbuhan kota, pengaturan peruntukan lahan, penataan jaringan jalan, utilitas, penempatan fasilitas sosial dan umum. Produk perencanaan kota yang pertama adalah Rencana Umum Tata Ruang Kota atau RUTRK, yaitu rencana yang disusun secara teratur untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam sebuah kota. Yang kedua adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau RT-RWK, yaitu rencana yang bersifat umum yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Untuk turunan dari RUTRK dan RT-RWK, yang pertama adalah Rencana Detail Tata Ruang Kota atau RDTRK, dan yang kedua adalah Rencana Tata Ruang Strategis atau RTRKS.
Aspek keprofesian, perencanaan wilayah kota adalah profesi yang dinamis dan bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kenyamanan wilayah atau kota, serta membentuk keadilan, lingkungan yang sehat, efisien, dan menarik sebagai tempat tinggal untuk generasi saat ini maupun masa depan yang lebih baik. Peluang pekerjaan perencana sangatlah luas dan beragam. Dalam hal ini terbagi menjadi 4 sektor. Pertama, instansi pemerintah, contohnya sebagai pengajar, Bappenas, Departemen Dalam Negeri, BPT, dan lain-lain. Kedua, sektor swasta, contohnya sebagai konsultan, perencana, dan pariwisata. Ketiga, lembaga swadaya masyarakat, yaitu sebagai aktivis di organisasi masyarakat karena mencakup ilmu sosial. Dan yang terakhir, sektor di luar keilmuan PWK, karena pola pikirnya yang runtut dan kemampuan untuk mengenal sebuah prinsip manajemen, maka lulusan PWK juga bisa bekerja di bank dan perusahaan swasta. Contoh isu dalam perencanaan wilayah dan kota, yang pertama, informalitas perkotaan. Yang kedua, pertumbuhan perkotaan. Yang ketiga, perumahan kumuh, tidak memadainya fasilitas perkotaan, dan kemacetan lalu lintas. Sedangkan contoh masalah dalam perencanaan wilayah dan kota, yang pertama, masih besarnya ketimpangan antar wilayah. Yang kedua, tingginya migrasi desa dan kota yang diakibatkan perbedaan kualitas hidup antara desa dan kota. Yang ketiga, belum terwujudnya hierarki dan tata peran kota yang jelas. Yang keempat, keterbatasan ruang publik di perkotaan. Jadi dapat disimpulkan, perencanaan sendiri memiliki tujuan yaitu membuat kota lebih teratur, indah, dan efisien untuk kepentingan masyarakatnya. Lalu, menyediakan berbagai kebutuhan penduduknya agar terjadi distribusi yang seimbang. Perencanaan wilayah dan kota dibutuhkan karena setiap kota berkembang pasti ada yang namanya kesenjangan. Dan perencana hadir sebagai penyeimbang antara kebutuhan dan perkembangan masing-masing kota. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.